Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Iya, tempat ini jauh dari tempat kita sebelumnya. Setidaknya jaraknya ada ratusan mil jauhnya. Xiaoyan berkata perlahan, namun saat dia berbicara, dia melihat ke arah Yongdong, kemudian dia berkata, tetapi kekuatan yang disebabkan oleh penghancuran diri dari beberapa makhluk abadi memang sangatlah luar biasa. Namun dengan jarak seperti itu, hanya mereka yang memiliki indera yang tajam, yang bisa melihat petunjuknya. Jadi tidak mengherankan. Karena Yongdong tidak berencana mengatakannya sendiri, maka Xiaoyan juga berencana mencari cara agar lebih baik. Jika Yongdong merasa bahwa Xiaoyan tidak melihat apapun. Setelah tinggal beberapa lama dan mengamati semuanya hancur di sini, secara bertahap mulai pulih kembali. Namun saat Xiaoyan terus mendekat, dia baru saja melihat bahwa tidak jauh dari mana dia berada, ada kabut beracun menutupi lahan yang tidak luas. Namun kabut beracun ini sangat kuat. Tampaknya semua kabut beracun yang awalnya menyelimuti pegunungan ini sebelumnya, sekarang telah berkumpul di sini. Tepat ketika saat mata Xiaoyan terpaku pada kabut beracun tersebut, karena dia dapat merasakan fluktuasi yang cukup dari dalamnya. Tiba-tiba, sebuah suara cibiran pelan datang dari dalam kabut tersebut. Saya tidak menyangka Anda ternyata reinkarnasi yang mulia. Sebelumnya, saat saya berada di atas kompas, saya melihat sesuatu yang aneh dari fluktuasi aura yang terpancar dari tubuh Anda. Saat itu, mungkin Anda bisa menyembunyikan aura Anda karena saya mengenalinya. Tapi sekarang, tidak peduli bagaimana Anda menyembunyikannya saat ini, itu tidak ada gunanya menyembunyikannya dari saya. Tepat ketika kata-kata suram keluar dari kabut beracun, Xiaoyan langsung mengernyit saat mendengar ini. Segera, kabut beracun yang awalnya mengepul pada satu titik, tiba-tiba kabut tersebut langsung menyebar kembali dengan cepat. Bahkan dalam sekejap tempat ini kembali diselimuti kabut beracun. Pada saat yang sama, kabut beracun yang mengepul menyelimuti cahaya hijau muncul di depan mata Xiaoyan dan langsung menyapu ke arah Xiaoyan. Tapi kali ini, bagaimana mungkin Xiaoyan tidak siap? Segera guntur ekstrim tiba-tiba menyambar di bawah kaki Xiaoyan, sehingga serangan diam-diam seperti itu terlihat terlalu murah. Bagaimanapun, kabut beracun tersebut tidak terlalu kuat. Setidaknya Xiaoyan bisa melihat sekilas sosok yang menggantung di kabut beracun, dan sosok berdiri tidak jauh dari sana. Saat ini, dalam keremangan, ada dua cahaya hijau redup di matanya. Sepertinya saya masih ingat nama Anda seharusnya Xiaoyan, kan? Apakah Anda yang telah membunuh Tianxun? Suara yang agak tajam datang dari sosok yang tidak jauh dari situ. Jelas suara ini sudah tidak asing lagi bagi Xiaoyan, dan satu-satunya orang yang bisa memanggil namanya di dunia ini adalah Ningyo. Memangnya kenapa? Apakah saya tidak boleh membunuhnya? Suara dingin Xiaoyan segera keluar. Kemudian Zhonggu dan yang lainnya segera menyadari bahwa ada yang tidak beres saat mereka melihat adegan di depan mereka. Kemudian Xiaoyan menoleh sedikit dan berkata pada mereka, "Semuanya, cepat keluar dari kabut beracun secepat mungkin." Tepat kata-kata Xiaoyan keluar, terutama Long Biao, sosoknya langsung bergerak mundur dari kabut beracun dengan sangat cepat. Adapun Zhonggu dan yang lainnya, mereka juga mundur. Hanya saja kecepatan mereka lebih lambat dari Long Biao. Sial, mengapa orang ini selalu menjadi lawan orang kuat dimanapun dia berada? Bukankah ini terlalu beresiko untuk melakukannya? Kata Long Biao sambil mundur dengan kecepatan penuh. Sekarang dia merasa bahwa kulit kepalanya terasa mati rasa. Meskipun orang yang ada di dalam kabut beracun, saya tidak melihatnya dengan jelas. Namun itu pada dasarnya dapat disimpulkan dari aura samar yang orang itu pancarkan. Seharusnya itu keberadaan dewa keabadian yang kuat lainnya. Pada saat ini, Yonggu dan yang lainnya juga telah mundur satu demi satu.
dan hanya Yongdong yang terakhir keluar dari dalam kabut beracun, dan dia sepertinya tidak ingin berhenti. Hanya saja apa yang belum diketahui Xiaoyan adalah, sebelum Xiaoyan tiba di depan dalam waktu sebatang rupa, sebenarnya Ningyo belum berhasil menerobos keabadian para dewa. Kenapa saya tidak bisa menerobos? Ningyo berkata dengan terkejut. Saya hanya berjanji akan melepaskan belenggu untuk Anda. Suara kehendak Dewa Iblis Abadi segera keluar. Tepat ketika Ningyo mendengar ini, semua otot di tubuhnya tiba-tiba menegang. Jelas dia tidak menyangka bahwa kehendak Dewa Iblis Abadi akan bercanda seperti ini. Pada saat yang sama, Ningyo juga segera mengangkat kepalanya karena dia sepertinya merasakan ada nafas yang datang dengan cepat menuju tempat dia berada. Jadi, bagaimana saya bisa menerobos keabadian para dewa? Suara Ningyo tiba-tiba menjadi sedikit cemas. Lagi pula, dia sudah memiliki firasat samar tentang hal itu, tapi sekarang situasinya agak mendesak. Jadi dia bertanya, berikan keinginan Anda ketika dunia kuno Dewa Iblis Abadi berada dalam masalah. Anda harus bertarung tanpa syarat. Jika Anda berani mundur, kehendak Iblis Abadi juga memiliki kekuatan untuk merenggut nyawa Anda. Jadi, apakah Anda bersedia? Kata kehendak Dewa Iblis Abadi dengan serius. Mendengar itu, Ningyo langsung terlihat malu. Pada saat ini, tubuh fisiknya juga telah pulih sepenuhnya. Sekarang tubuh yang dibentuk kembali memiliki kilo kusam. Meskipun tubuh ini tidak terlalu kuat, namun hanya dengan melihat saja semua orang pasti bisa merasakannya, bahwa setiap inci kulit di tubuhnya sepertinya mengandung racun. Apakah ada pilihan lain? Ningyo mencoba bertanya, namun pertanyaannya tidak mendapat jawaban dari kehendak Dewa Iblis Abadi yang menunjukkan dia sudah tidak punya pilihan sekarang. Sebelumnya Ningyo ragu-ragu karena dalam masalah ini dia akan menjadi pasif sepenuhnya. Setelah dia memikirkannya dengan baik-baik, Ningyo merasa bahwa dia masih terlalu bersemangat untuk meraih kesuksesan. Sekarang, seorang lainnya yang berasal dari dunia sensi sedang mendekati Anda. Dalam 3 nafas, jika Anda tidak mengambil keputusan, maka saya tidak akan membantu Anda lagi. Suara kehendak Dewa Iblis Abadi keluar lagi. Sepertinya dia menyadari keraguan-raguan Ningyo. Setelah mendengar suara tersebut, Ningyo memang merasakan aura kuat yang menyapu dengan liar ke tempatnya dia berada. Karena setelah masuk ke tempat ini, Ningyo dapat berkomunikasi dengan banyak racun. Dan dari racun-racun ini, Ningyo juga secara alami memiliki penglihatannya dalam lingkup tempat ini secara kasar. Jadi dia dapat memahaminya. Hanya saja Ningyo tidak bisa memastikan apakah yang dikatakan oleh kehendak Dewa Iblis Abadi itu benar. Tetapi mengapa Ningyo perlu menipu kehendak Dewa Iblis Abadi? Memikirkan hal ini, Ningyo menggertakkan gigi karena hanya memiliki 3 kali nafas untuk mengambil keputusan dengan jatuhnya Tianxun. Kemudian ketika mereka datang ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi, itu tidak sesederhana mencari keberuntungan, karena seseorang sedang memburunya. Meskipun Tianxun sudah mati, jika Ningyo ingin bertahan hidup, maka dia harus bisa menerobos keabadian para dewa, dan itu adalah satu-satunya jalan keluar. Oke, saya berjanji kepada Anda. Pada saat nafas terakhir akan berlalu, Ningyo berkata sambil mengepakkan tangannya. Bahkan matanya juga menunjukkan tekad saat ini. Lagi pula, untuk saat ini, Ningyo tidak dapat mengontrol apakah dia bisa kembali ke dunia sensi atau tidak. Tapi dalam situasi ini, kelangsungan hidup adalah hal yang paling penting untuk saat ini. Karena ketika hati biru di tubuhnya tak lagi abadi, Ningyo dapat merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan saat di dunia sensi dan yang mulia masih ada, Ningyo belum pernah merasa hal seperti ini sebelumnya. Jadi saat merasakan krisis yang mendekat, Ningyo sekarang sangat takut mati. Saya tidak ingin mati di sini, dan saya harus menjadi orang kuat di keabadian para dewa. Jadi bagaimana saya bisa mati di sini? Setelah Ningyo selesai berbicara, tiba-tiba kekuatan abadi di sekitarnya mulai muncul begitu saja. Kemudian dia bergegas ke arahnya dengan gila-gilaan. Kemudian cahaya hijau berkedip di matanya, dan kulit di seluruh tubuh bersinar dengan cahaya hijau samar.
Yah, inilah kekuatan keabadian para dewa. Kali ini saya akhirnya membuat terobosan. Tawa liar Ningyo langsung bergema. Setelah dia merasakan kekuatan yang menyebar dari dalam tubuhnya, tiba-tiba Ningyo mengangkat tangannya. Kemudian ratusan belati tiba-tiba muncul hanya dengan jentikan jarinya. Bahkan di setiap belati tersebut, dia memiliki warna yang berbeda. Saya ingin menunjukkan kepada Anda apa jalan beracun itu. Dalam kabut beracun ini, Nengyo hanya melambaikan tangannya. Kemudian gulma dan bunga beracun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tumbuh. Sehingga dalam sekejap itu dapat mengubah tempat ini menjadi dunia yang beracun. Sehingga semua yang ada di sini penuh dengan racun. Dan jika ada orang yang menyentuhnya, mereka akan langsung diracuni. Sebelumnya masih belum ada suara pertarungan untuk beberapa saat di dalam kabut beracun. Tapi Jonggu yang lainnya merasa ada yang salah. Meskipun mereka segera mundur dari dalam kabut tersebut, namun wajah mereka segera menjadi pucat. Bahkan Yongdong langsung menjerit keras dan langsung menyemburkan seteguk besar darah emas. Namun ada bercak hijau di dalam darahnya. Racun yang sangat kuat. Yongdong mendengus pelan dan segera duduk bersila. Tapi semua orang dapat melihat bahwa daging dan darah di tubuhnya dengan cepat layu. Dengan cepat, Yongdong langsung menekan energi dan darahnya dengan sengaja untuk mengurangi kecepatan aliran energi dan peredaran darah dalam tubuhnya secara ekstrim. Adapun Yonggu dan yang lainnya, mereka bukanlah dewa asli. Meskipun mereka terkena racun yang cukup kuat, mereka juga duduk bersila dan mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan racun tersebut dari tubuh mereka. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.